Pasca Sarjana IHDN Denpasar menyelenggarakan International Seminar dengan tema Religion and Culture for Peace Building selama 2 hari yakni 19 dan 20 September. Seminar ini diikuti mahasiswa program Doktor Ilmu Agama IHDN Denpasar dan dibuka Rektor IHDN Denpasar, Profesor Igusti Ngurah Sudiana. Kaprodi Program Doktor Ilmu Agama Pasca Sarjana IHDN Denpasar, Made Putri Purnamawati mengatakan, melalui seminar internasional, pihaknya berharap bisa menjadi agen perdamaian tidak hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Maka dari itu dalam kesempatan tersebut dihadirkan narasumber, yaitu pertama, Head of the Department Religious Studies and Comparative Philosophy Buddhist and Pali University of Sri Lanka, Ven Homagama Damananda. Kedua, Preah Sihanouk, Raja Buddhist University, Pen Kambodia, Ven Preah Tepasata, Ki Sofan Ratana. Dan ketiga, Guru Besar Filosofi Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Komarudin Hidayat. Made Putri Purnamawati menyatakan Kamboja memiliki sejarah tentang cara Kamboja mengelola dan membangun perdamaian di Kamboja. Sri Lanka sebagai negara dengan pemeluk agama terbesar Buddha juga memiliki cara untuk mengelola perdamaian. Profesor Komarudin juga sudah lama melintang dalam membangun perdamaian, memiliki akses yang besar dan membantu umat agama lain. Toleransi di Indonesia menjadi suatu bayangan atau pandangan cara membina kehidupan perdamaian di Indonesia antara agama dan budaya yang nantinya kaitannya dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Membina kehidupan perdamaian di Indonesia antar agama dan budaya kita yang kaitannya pasti akan ke dasar negara yaitu Pancasila. Goal dari kegiatan ini apa? Goal ini adalah untuk memperkuat persatuan antara agama-agama, bahwa kita intinya sih kita di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita dari agama dan culture ini kita akan membangun suatu bagaimana bangunan perdamaian di dunia. Profesor Komarudin Hidayat, Guru Besar Filosofi Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Indonesia menekankan, kebinekaan ada sejak awal Indonesia dibangun. Kebinekaan adalah modal. Realitas ke depan yang harus dikembangkan menurutnya adalah keikakan, kesatuan, kedamaian, kerukunan. Bhinneka Tunggal Ika membutuhkan biaya dan perhatian yang serius. Terlebih saat ini dunia semakin plural, maka dari itu penting sekali untuk mempertemukan kesamaan-kesamaan dan keunggulan kebinekaan yang ada, keragaman etnis, agama, dan budaya. Keragaman jangan dipertentangkan, tapi diikat dalam semangat keindonesiaan. Kita berkomitmen karena kebertuhanan. Jadi kita itu sungguhnya semua itu meyakini menyembah Tuhan. Caranya beda-beda silahkan, tapi orang Indonesia kan bertuhan. Kedua, kebertuhanan yang melahirkan kemanusiaan. Jadi kalau orang aku bertuhan, hendaknya dia itu juga menunjukkan dan ditunjukkan kemanusiaannya. Karena semua kita ini kan keluarga Tuhan. Head of the Department Religious Studies and Comparative Philosophy Buddhist and Pali University of Sri Lanka, Ven Homagama Damananda mengatakan, dunia pendidikan di negaranya memiliki panduan dalam berkehidupan sosial agar tetap harmonis. Ia senang bisa berbagi pengalaman dalam seminar tersebut dan memberikan pesan yang baik pada peserta seminar. So we have to advise people. Really, this is a very good platform for that to discuss with academics. This especially the theme is very good, culture and religious for peace building. Preah Sihanouk, Raja Buddhist University, Phnom Penh, Kambodia, Pen Preah Tepasata Ki Sofan Ratana mengatakan, Kamboja pernah mengalami perang saudara, banyak kehancuran dan banyak orang terbunuh. Setelah perang itu, 1992, Buddhis dan beberapa orang yang menginginkan perdamaian mengadakan pertemuan dengan pemerintah dan politikus, serta membuat pernyataan perdamaian. Pada tahun 1993, pemilihan umum pertama dilaksanakan setelah perang saudara. Now Buddhism is very strong in modern time. The Buddhism has been revived and also has been developed and now is contributing to the peaceful condition and also to the social development in the country. Sufiatna, Bali TV.